Halo, Assalamualaikum. Ya, akhirnya semua seri A tahun ini saya coba juga ya. A03, A03S, A03 Core. Tapi A03 ada yang tahun lalu, Deng. A13, A23, A33 5G, A53 5G, dan sekarang A73 5G. Yang belum mungkin seri M, M53 ya. Nah, ini seperti ini penampakan kardusnya, you know lah ya. Kalau sekarang seri A Samsung juga sudah meniadakan charger, dan buat saya nggak masalah, tapi buat teman-teman yang mungkin masih keberatan juga saya mengerti. Tapi banyak kok official store Samsung di berbagai marketplace yang dalam paket penjualannya sudah menyediakan atau memberi bonus kepala charger yang 25 watt ya, sesuai dengan kemampuan fast chargingnya. Dan ini dapat bundling XL juga. Ya, A73 dijual seharga 7 jutaan ya, 7, dan ini dapatnya RAM 8 GB dengan storage 256. Kemudian warnanya ada grey, kemudian yang mint ya, sama satu lagi white apa blue sih saya lupa, apa 4 gitu. Tapi yang ini yang grey, dan seperti ini. Masih segel, kita akan buka. Buat teman-teman yang melihat speknya mungkin akan ngerasa sedikit banyak punya kemiripan dengan Galaxy M52 5G ya. Tapi pasti ini punya kelebihan atau upgrade di masalah kamera. Sisanya sama, baterainya 5000 mAh, kemudian pakai prosesor Snapdragon 778G, dan juga menggunakan layar Super AMOLED Plus ya. Nih, oke, di sini ada sedikit highlight fiturnya. Ya, ini quad kamera 108 megapiksel dengan OIS, kemudian punya water and dust resistant juga nih, IP67 serta super smooth display, Super AMOLED ya. 90 Hz apa 120 Hz, saya akan coba munculkan spek lengkapnya di situ, di kiri. Nanti kita lihat setelah saya pemakaian beberapa hari atau seminggu mungkin, baru saya akan coba buatkan reviewnya. Dan saya pengen menguji banget kameranya ya. Nanti kalau dibawa ke cafe misalkan atau ke tempat-tempat outdoor. Oh iya, di sini ada SIM tray ejector seperti itu. Nanti kita akan butuh buat ngecek SIM tray-nya. Kemudian ini ada kartu garansi, bahasa Indonesia ini ada daftar service centernya yang banyak ya. Kemudian ini quick start guide, sama aja tapi bahasa Inggris. Dan kabel data sekaligus kabel charging USB Type-C to Type-C juga. Oke, mantap. Jadi jangan lupa kalau nyari chargernya, misalkan kamu belum dapat charger pas belinya, nyari charger yang portnya Type-C. Dan ini dia warna grey-nya. Kita akan buka. Oke, seperti ini. Ternyata si frame-nya itu punya sepuhan chrome metallic glossy ya. A53 sama A33 kemarin kalau nggak salah matte deh. Ini glossy. Kemudian di sisi belakang ada 4 buah kamera. Kamera utamanya 108 megapiksel. Ini ada stiker, bisa kita lepaskan dulu. Ya, overall masih mirip dengan A53 juga, cuma bedanya ini bentang layarnya 6,7 inci ya. Masih Full HD+, di sini ada logo Samsung. Oke, di sisi kiri kosong melompong, di sisi bawah ada mikrofon, kemudian port USB Type-C dan speaker grill berupa 6 buah lubang. Nah, SIM tray-nya ada di atas ternyata ya, di sini, dan di sini ada lubang mikrofon keduanya buat noise cancellation waktu teleponan. Kemudian kita buka slotnya. Ini udah 256 sih, pasti udah gede banget storage-nya kalau buat saya. Ya, dan slotnya dual SIM hybrid ya. Mari kita nyalakan buat ngelihat layarnya, softwarenya, dan sisa storage-nya ada berapa. Tapi yang jelas ini menggunakan in-display fingerprint scanner ya. Jadi tombol powernya seperti biasa, kecil saja, tidak besar karena bukan buat fingerprint. Dan ini ada tombol volume rocker di kanan ini. Ini hanya 7,3 mm seingat saya tebalnya ya. Apalagi dengan penampangnya yang luas, membuat profilnya makin terlihat slim seperti ini. Oke, kita akan setup dulu sebentar ya. A few moments later. Oke, sudah masuk ke home screen, kelihatan layarnya bening ya. Warnanya bagus banget. Tuh, dari pinggir juga masih sangat terlihat dengan jelas. Kemudian bezelnya atas dan bawah sedikit lebih tebal dibandingkan pinggir. Oke, dan menggunakan Infinity O Display ya di tengah punch hole kamera depannya. FYI, di layarnya ini belum terpasang anti gores ya dalam paket penjualan. Jadi kalau mau beli charger, kamu bisa beli sekalian casing dan juga tempered glass-nya. Nanti kan saya coba carikan deh yang recommended ya. Saya taruh linknya di deskripsi. Kemudian sekarang kita cek dulu storage-nya. Karena ini belum saya connect ke WiFi, jadi belum download apa-apa.
adanya di sini, Battery and Device Care. Storage-nya free 219 GB, terpakainya 37 GB. Apakah itu sudah termasuk dengan RAM plus-nya ya? Oke, RAM plus-nya 4 GB. Jadi 317 plus 4. Free-nya, kok 317? Berapa sih? Jadi 219 plus 4. 223 GB ya free-nya sebetulnya, cuma 4 GB kepake sama RAM Plus, dan RAM Plus ini bisa pilih 2, 4, 6, dan 8. Artinya ini sudah One UI 4.1 nih. Karena di One UI 4 biasanya udah fix ya si RAM Plus-nya. Nah, oke, sudah One UI 4, Android 12, Google Play sistem update-nya 1 Januari 2022, dan security patch levelnya ini 1 Maret 2022. Oke, kita connect WiFi buat cek software update. Ya, sudah ada software update. Ini dapat security patch levelnya 1 Agustus. Ini saya unbox tanggal 8 Agustus nih. Wow, mantap ya. Kalau seri A lumayan kencang juga nih dapat update-nya. Kemudian sekarang kita lihat sedikit kameranya saja. Untuk modenya ada Fun. Oke, Fun. Portrait. Bentar, yang Fun tadi ini kayaknya dia butuh internet buat download elemen-elemennya ya. Tuh. Betul. Dia ada filter-filter gitu. Ada portrait. Kemudian portrait ini bisa dengan satu kamera saja. Jadi pakai 2 kamera sih sebetulnya, kamera wide sama depth ya. Kemudian dia ngasih tahu kalau harus pakai macro mode. Jadi kamera keempat adalah macro. Kamera ultra wide juga ada, dan zoom 2 kali juga ada ya. Tapi kayaknya sih zoom digital ya. Kemudian kita kembali lihat video. Kita cek resolusi kameranya untuk video sampai 4K 30 fps. Kalau Full HD bisa 60 fps, dan ada mode Super Steady juga ya. Jangan lupa kalau kamera utamanya yang 108 megapiksel itu punya OIS juga. Serta 108 megapiksel itu bisa diakomodir buat cropping biar ngasilin zoom yang lebih bagus ya. Kemudian kita cek untuk kamera depan. Rekaman videonya sama sampai 4K 30 fps dan bisa Full HD 60 fps juga ya. More ada Pro Video, Single Take, Panorama, Food, Night, Macro, Super Slow Motion, dan Hyperlapse. Yang saya penasaran Pro videonya. Oke, Pro videonya kalau seri A nggak bisa pilih mikrofon Bluetooth. Tapi biasanya kalau kamu colokin mikrofon yang USB atau yang Bluetooth kayak TWS earphone juga, itu dia otomatis pakai itu. Nanti ada toast message-nya ya, ngasih tahu kalau mikrofon yang dipakai bukan mikrofon bawaan. ISO buat ini bentar, Pro Video ya, bisa atur ISO, speed, exposure, fokus, sama white balance juga. Mantap nih. Kemudian kita lihat kalau di Pro Photo. Ya sama lah kurang lebih. ISO dari 50 sampai dengan 1600. Shutter speed dari 1/6000 sampai dengan 10 detik maksimal. Ada ini ya, exposure composition, kemudian fokusnya bisa manual juga, dan white balance. Oke, di sini ada apa? Ini ada metering. Dan beberapa hal yang bisa diatur untuk masalah kontras, highlight, shadow, saturation, dan tint. Ya. Kita cek bloatware-nya, tetap sama lah, Samsung, Google, Microsoft. Ada 3 folder itu, dan Microsoft ada 4 aplikasi yang semuanya bisa kamu uninstall ya. Kemudian ada Spotify, Netflix, kemudian ini TikTok, Twitter, dan Lazada. 5 sih, selain Microsoft itu yang bisa dihitung bloatware ya. Yang 4 ini baru mau di-download setelah connect internet juga. Dan inilah dia Samsung Galaxy A7 III 5G. Ada yang lagi kepikiran buat beli ini, apalagi di masa-masa promo di Agustus ini. Mungkin harganya bisa lebih ditekan lagi menggunakan promo-promo di marketplace. Oke, kalau ada yang tertarik, silahkan komen ya. Apa yang membuat kamu tertarik terhadap smartphone ini? Dengan harga yang mencapai 7 jutaan, mungkin nambah dikit lagi udah bisa dapat seri S ya. Apakah seri A ini tetap mempesona buat kamu? Kalau bagi saya sih, seri A dengan prosesor Snapdragon 778G tetap punya daya tarik tersendiri. Kenapa? Karena bisa dipastikan battery life-nya bakal lebih panjang dibandingkan flagship punya. Dan buat saya itu penting loh, dibandingkan sekedar skor Antutu tinggi-tinggi, performa yang paling tinggi di puncaknya. Karena saya jarang juga nge-game yang berat-berat
dan tidak melakukan editing video ya. Tapi nanti kita bisa coba di smartphone yang ini. Oke, tungguin aja reviewnya. Makanya jangan lupa buat subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya buat semua konten. Ya, ini dia warna graphite gray-nya. Ya, kayak yang S21 FE saya kemarin ya, warnanya ya, kayak gini. Sip, gitu aja mungkin unboxingnya. Terima kasih udah nemenin saya unboxing smartphone baru dari Samsung ini. Dari Kota Cimahi, gue pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak ada yang ngomong. Oh, Bixby kayaknya. Dah.